ketua komite senator sekarang bebas dan sepertinya sudah tahu posisinya bahwa desa itu adalah sesuatu yang strategis ya untuk pembangunan termasuk di pertanian. Nah mungkin itu yang perlu kita dengar pemaparan dari beliau terkait dengan ketahanan pangan dan kelangkaan pupuk serta gimana sih kaitannya dengan pedesaan. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa kita dengan beberapa teman-teman ya, asosiasi media, asosiasi para akademisi dan sebagainya membentuk berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya, dalam rangka menjadikan Indonesia ini menuju pada Indonesia Emas. Ini sangat kuat korelasinya dengan apa yang akan kita dengar tadi terkait dengan sumber tani ini. Jadi sebenarnya salah satu lembaga yang telah eksis hari ini ya, bernama Komite Media Komunikasi dan Digital Indonesia yang disingkat dengan Komite Media Komunikasi dan Digital Indonesia. Jadi Komdigi ini merupakan organisasi yang mencoba membridging, menjembatani antara program Astacitanya Pak Prabowo, Pak Presiden, ya, dengan semua stakeholders yang ada di masyarakat. Jadi kita coba menghubungkan melalui penguatan sistem informasinya. Kita sampaikan ke publik, sehingga ada informasi-informasi yang sampai ke masyarakat. Demikian juga bagaimana mengempowering masyarakat, khususnya yang ada di desa, petani, ya khususnya yang ada di daerah-daerah, itu merespon secara cepat, sehingga berdirilah komite ini. Yang sangat terpenting adalah keinginan pemerintah Pak Prabowo Gibran yang kita baca hari ini adalah menuju Indonesia Emas dengan penguatan ketahanan Indonesia. Artinya ada kerentanan yang kita lihat saat ini, apakah Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat ke depan atau menjadi negara yang rapuh, ya kan, akan menjadi strong state atau menjadi the fail of state. Inilah yang menjadi pertaruhan Pak Prabowo memimpin republik ini, membawa negara ini kepada negara yang kuat. Oleh karena itu kita mendukung program yang dilahirkan melalui Astacitanya Pak Prabowo. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Karena ketahanan Indonesia tidak akan kuat tanpa ketahanan sumber daya. Ketahanan sumber daya manusia tidak akan kuat tanpa ada ketahanan pangan. Jadi ini adalah hulu hilir yang harus kita baca. Jadi bagaimana Pak Prabowo menjadikan negara ini menjadi negara kuat? Yang pertama adalah harus memiliki sumber daya manusia yang kuat. Seperti apa? Makanya ada program makanan bergizi. Supaya apa? Supaya anak-anak yang umur SD, SMP sekarang 20 tahun yang akan datang memimpin ketika Indonesia masuk di 2045, itu kita akan memiliki generasi-generasi yang bergizi. Tapi ketika makanan-makanan yang bergizi yang diberikan itu akan melahirkan generasi yang memiliki generasi loncatan yang lebih dahsyat. Itu yang harus kita jaga. Dan kita ya, Komdigi di sini adalah mendukung program Astacita Presiden Prabowo dalam rangka bagaimana membangun Indonesia ke depan. Nah, oleh karena itu, sumber daya manusia, anak-anak kita itu tidak akan kuat tanpa didukung oleh ketahanan pangan yang kuat. Jadi bagaimana anak-anak kita dikasih gizi, sementara makanan yang diberikan juga tidak bergizi. Faktor gizi ini kan salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Makanya program Pak Prabowo ketahanan pangan itu menjadi penting dalam Astacita. Tidak bisa dianggap remeh. Dan banyak menganggap apa sih namanya ketahanan pangan dan sebagainya. Bukannya Indonesia ini dari Orde Baru sampai sekarang bicaranya ketahanan pangan, tapi strategi yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang itu beda dengan yang dilakukan sebelumnya. Karena apa? Langsung bottom up. Jadi penguatan dari desa. Bayangkan, tidak pernah ada dalam sejarah negara mengalokasikan 20% anggaran ketahanan pangan itu untuk di desa-desa. Bahkan kita mendesak sampai 30% ke depan. Supaya apa? Supaya para petani ini yang identik dengan petani yang selama ini miskin, petani yang tidak bisa meningkatkan produksi pertanian, petani yang berada di dalam kebodohan dan sebagainya, itu ditingkatkan sumber daya manusianya dengan ada program ketahanan pangan. Apa yang dilakukan? Petaninya dulu diperbaiki oleh pemerintah saat ini. Yang kedua, dana alokasi anggaran desa ditingkatkan. Kemudian, bagaimana melibatkan aparatur desa